Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, selamat datang kembali di channel Islamic Way, channel yang memberikan pengetahuan seputar dunia Islam. Basmalah atau Bismillah adalah kalimat pertama dalam Al-Quran. Bila akan melakukan aktivitas, kita dianjurkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Tapi kebanyakan orang lupa dan bahkan tidak menghiraukan anjuran tersebut. Padahal keutamaan Bismillah adalah kalimat yang memiliki kekuatan sangat besar bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca basmalah dengan keyakinan yang mantap, maka gunung-gunung akan bertasbih bersamanya. Hanya saja dia tidak mendengar suara tasbihnya sama sekali. Hadis riwayat Abu Naim dan Ad-Dailami. Berikut ini beberapa riwayat yang menjelaskan dahsyatnya atau keutamaan Bismillah bila diucapkan oleh seorang mukmin dengan hati yang yakin, sehingga ia bisa merasakan kebesaran Allah dan membenarkan sabda Rasul-Nya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jika kalian ingin mendukung channel ini lebih jauh, kalian bisa join membership kami. 1. Melemahkan kekuatan setan dan mengecilkan bentuknya. Apakah basmalah bisa membuat setan loyo dan mengecil? Pertanyaan seperti itu selalu timbul bila kita tidak tahu keagungan dan untaian lafaz Bismillah dan juga tidak menyadari siapa yang memiliki lafaz keutamaan Bismillah tersebut. Jangankan setan yang lemah dan pengecut, gunung yang besar dan kokoh pun luluh lantak bila diturunkan Al-Quran padanya. Sebabnya, marilah kita simak dengan seksama dan kita fahami dengan kacamata keimanan kita apa sabda Rasulullah SAW agar keraguan yang masih menyelimuti hati kita cepat sirna. Dari Walid Abdul Malik, dari seorang laki-laki, ia berkata, aku pernah dibonceng Rasul di atas keledainya. Saat keledai itu tersandung, aku berkata, celakalah setan. Rasul SAW bersabda, janganlah berkata seperti itu, sebab setan akan membesar sampai sebesar rumah lalu berkata, aku telah membantingnya dengan kekuatanku. Akan tetapi bacalah Bismillah, sebab bila kamu baca Bismillah, ia akan mengecil hingga sekecil lalat. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Albani. Oleh sebab itu, janganlah selalu mengaitkan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita atau musibah besar yang ada dengan ulah dan rekayasa setan, apalagi sampai meyakini bahwa setanlah sebagai pelaku utamanya. 2. Membuat setan muntah-muntah. Memang setan yang berasal dari jin tidak bisa kita lihat bentuk aslinya, tapi sifat dan tabiat mereka hampir sama dengan sifat manusia. Mereka bisa marah, sedih, senang, atau gembira. Mereka juga makan dan minum, dan terkadang mereka juga bisa muntah-muntah. Dan tahukah Anda, bacaan apa yang bisa membuat setan muntah-muntah? Bacaan tersebut adalah basmalah. Bila seorang lupa membaca basmalah di permulaan makan, lalu ingat di tengah-tengahnya atau menjelang akhirnya, lalu membaca basmalah, maka setan akan memuntahkan apa yang telah dimakannya bersama orang tersebut. Itulah salah satu keutamaan Bismillah. Inilah informasi keghaiban yang bisa kita ketahui dari sabda Rasulullah SAW. Dari Umayyah bin Makhsy berkata, saat Rasulullah SAW sedang duduk, ada seorang laki-laki sedang makan dan tidak baca Bismillah sampai makannya hampir habis, hanya tinggal satu suapan. Lalu saat dia menyuapkan suapan itu ke mulutnya, dia membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah di awal dan akhirnya. Lalu tertawalah Rasulullah SAW lalu bersabda, setan masih terus makan bersamanya, tapi saat dia membaca Bismillah, setan pun langsung memuntahkan apa yang ada di perutnya. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Memblokir masuknya setan ke rumah. Banyak orang yang salah kaprah dalam mengambil solusi atau salah langkah dalam mengambil sikap saat ingin membentengi rumahnya dari gangguan setan. Ada yang menanam jimat dalam area pekarangannya, menempel rajah dalam rumahnya, atau memanggil orang bodoh dan dukun untuk memasang pagar gaib. Padahal pagar gaib yang mereka lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW alias menyimpang dan sesat. Sebetulnya setiap muslim bisa melakukan sendiri untuk membentuk pagar gaib bagi rumahnya dengan cara yang islami.
Tidak usah mendatangkan mereka, dukun-dukun, dan pagar gaib yang ditawarkan Islam sangat sederhana. Tidak butuh sesajen atau tumbal, ataupun gerakan-gerakan silat dan mantra-mantra. Yang dibutuhkan hanyalah keyakinan kita yang mantap terhadap keagungan dan kekuasaan Allah, serta keikhlasan yang tulus saat melakukannya, yaitu dengan membaca keutamaan Bismillah saat masuk rumah atau menutup pintu. Niscaya setan akan terblokir dan terhalang untuk masuk rumah kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Dan tutuplah pintu kalian seraya membaca Bismillah, sebab setan tidak akan mampu membuka pintu yang ditutup dengan baca Bismillah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Memproteksi diri dari gangguan setan. Setan adalah musuh utama hamba-hamba Allah yang beriman, dan mereka akan selalu menggoda dan mengganggu hamba-hambanya sampai hari kiamat. Tapi para manusia ada yang menyadari hal itu, lalu membentengi diri mereka dari gangguan setan. Dan ada juga yang tidak menyadarinya, sehingga mereka menjadi sasaran tembak yang mudah dibidik. Bahkan ada dengan sadar atau tidak, malah menjadikan setan sebagai teman dan pengawal hidupnya. Salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah basmalah ditambah lafaz lain, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca doa di saat sore tiba dengan mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim sebanyak 3 kali, maka tidak akan ditimpa musibah yang tiba-tiba sampai pagi hari. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari, maka ia tidak akan ditimpa musibah yang tiba-tiba sampai pagi hari." Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. 5. Perisai diri dari kerajaan yang ada di luar rumah. Rasulullah SAW telah mengajarkan pada kita suatu doa yang bisa menjadi perisai diri yang ampuh dari berbagai macam kejahatan yang ada. Insya Allah diri kita akan senantiasa dalam penjagaan Allah dari hal-hal yang tidak kita inginkan saat kita berada di luar rumah. Dengan membaca basmalah dan doa yang telah diberitahukan Rasulullah SAW pada kita, insya Allah kita akan aman dari segala macam gangguan yang ada di luar rumah. Bacaan tersebut kita baca saat keluar dari rumah. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah, maka dikatakan padanya, kamu telah tercukupi dan terlindungi, dan setan pun akan menjauh darinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Albani. 6. Menutup penglihatan jin. Keutamaan bismillah juga dapat menutup penglihatan jin, terutama saat kita hendak menanggalkan pakaian atau saat akan membuka baju di kamar mandi. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang bisa menutupi aurat anak Adam dari pandangan mata jin saat hendak menanggalkan pakaiannya adalah membaca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa, dengan nama Allah yang tiada Tuhan selainnya. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebagai penutup aurat anak Adam dari pandangan mata jin saat memasuki WC atau toilet adalah membaca Bismillah. 7. Melindungi generasi dari gangguan setan. Anak-anak kita adalah generasi penerus kita. Mereka juga menjadi target sasaran gangguan setan sebagaimana kita juga. Banyak sekali orang tua yang tidak menyadari hal itu, atau berpikir bahwa anak-anak adalah masih suci yang tidak mungkin diganggu setan. Itu adalah pemikiran yang salah. Sebab Al-Quran dan hadis telah menginformasikan pada kita bahwa anak juga menjadi sasaran bidik setan. Bahkan sejak awal kelahirannya, setan sudah melakukan gangguan dan godaan. Jangan heran kalau menjumpai anak yang kesurupan atau kena penyakit yang tidak wajar atau mengalami hal-hal aneh lainnya. Rasulullah SAW bersabda, bila salah seorang dari kalian ingin mendatangi istrinya untuk menyetubuhinya, maka bacalah Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari yang akan Engkau rezekikan pada kami. Sebab bila Allah mentakdirkan bagi keduanya seorang anak, maka setan tidak akan bisa mencelakakan selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah sahabat, 7 keutamaan bismillah.
Semoga Allah selalu menjaga kita dari berbagai gangguan jin dan setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.